Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. Sebuah sandiwara radio, persembahan Teater Sanggar Prativi. Dalam episode ini menampilkan 3 murid perguruan. Naskah karya James Somo, teknik dan montase Joko SP, sutradara Yerudi Wartono. Pada seri ke-11 ini didukung para pelaku, Susi sebagai Budiawati, Elias sebagai Suatama, Ai sebagai Sabawanti, Yoko sebagai Begawan Prasetya, Wenda sebagai Aranato, dan pembawa cerita Rusli Pontian. Selamat menikmati. Gelap sekali malam ini. Dan dingin sekali. Jalan menuju ke pinggiran hutan pun hampir tidak kelihatan. Angin yang bertiup ini juga keterlaluan. Ayo angin, jangan bertiup. Tiupanmu membuat pohon-pohon dan daun-daun itu bergoyang-goyang. Ya, seperti tangan-tangan. Seperti tangan-tangan yang hendak menyentuh kulitku. Budiawati sedang menuju lapangan di pinggir hutan. Ia mau menjemput saudara-saudara seperguruannya yang sedang menjalani hukuman karena siang tadi mereka bertanding tanpa alasan yang jelas. Sebenarnya jarak padepokan ke pinggir hutan itu tidak jauh, tetapi karena Budiawati ketakutan, maka tempat itu seolah-olah terasa jauh sekali. Kok tidak sampai-sampai juga? Betapa jauhnya tempat itu. Dan malam ini gelap dan dingin. Ya, seperti waktu di tempatnya Asmita. Ngeri. Gusti, tolong Gusti. Jangan sampai aku ketemu dengan makhluk yang mengerikan itu. Aku harus cepat berlari supaya segera sampai ke tempat itu. Ya, aku harus berlari. Aku tidak. Siapa tahu ada sesuatu yang mengejar dan menghalangi perjalananku. Ya, aku harus berlari secepatnya. Hiat! Dalam sekejap saja tubuh Budiawati telah melesat bagaikan anak panah lepas dari busurnya. Kecepatan itu muncul tiba-tiba di luar kesadarannya. Yang ia tahu hanyalah bahwa kecepatan larinya malam ini jauh melebihi kecepatan yang pernah ia lakukan atau pernah ia bayangkan. Dalam waktu yang amat singkat, ia telah sampai ke tempat yang dituju. Kok cepat sekali lariku. Luar biasa. Apa yang telah terjadi sebetulnya? Ternyata aku bisa berlari segini cepat. Aneh. Atau mungkin ketakutan dan niatku yang begitu kuat. Itulah yang telah menciptakan kemampuan baru ini. Hebat sekali. Bukankah itu ketiga teman-temanku? Mereka tergeletak di atas tanah tanpa daya. Sebaiknya aku cepat menolong mereka. Satiti, Ambuni, Jalnawa, bagaimana keadaan kalian? Ini aku, Budiawati. Aku datang menjemput kalian. Guru, saya merasa ada sesuatu yang aneh. Sudah cukup lama Budiawati pergi menjemput Ambuni, Satiti, dan Jalnawa. Namun, belum juga mereka kembali. Padahal tempat itu kan tidak jauh. Guru, jangan-jangan ada sesuatu yang terjadi pada diri mereka. Benar, Guru. Saya juga merasa khawatir terhadap keselamatan mereka. Jangan khawatir anak-anak. Aku percaya pada manusia. Aku tadi mengutus Budiawati. Maka aku juga percaya kepadanya. Marilah kita belajar mempercayai manusia. Sebab lebih baik kepercayaan itu disalahgunakan sekalipun daripada kita tidak pernah memberi kepercayaan kepada orang lain. Ingat,
Hanya kepercayaan yang penuhlah yang akan menimbulkan sikap kebebasan. Dan hanya kebebasanlah yang memungkinkan manusia belajar mengambil tanggung jawab dan kreativitas. Nah, dengan tanggung jawab dan kreativitas itulah manusia menjadi tumbuh semakin dewasa dan mandiri. Tetapi Guru, saya khawatir ada apa-apa. Sebab seharusnya mereka kan sudah kembali dari tadi. Swatama, Ya, saya Guru. coba kau lihat sungguh-sungguh dan hati-hati. Apa sebetulnya yang sedang terjadi pada gerakan jiwamu? Pakailah aji banyu bening. Periksalah batinmu dengan jujur. Nah, sekarang lakukan itu. Swatama merunduk dalam semadi. Konsentrasinya tertuju pada digunakannya aji banyu bening. Perlahan-lahan mata hatinya terbuka. Tiba-tiba ia seperti menemukan jawaban pertanyaan gurunya. Dengan cepat ia tangkap gumpalan temuan itu. Ia segera kembali kepada kesadarannya yang biasa. Nah, bagaimana? Sudah kau temukan Swatama? Iya Guru. Apa jawabannya? Kekhawatiran saya berasal dari pertama, saya sungguh-sungguh khawatir atas keselamatan saudara-saudara saya. Kedua, tetapi saya sebetulnya khawatir pada diri saya sendiri, pada perasaan-perasaan saya sendiri, pada halusinasi-halusinasi yang sebetulnya tidak perlu terlalu saya perhatikan. Dan yang ketiga, saya memang tidak mempercayai kemampuan Budiawati. Ternyata kamu dapat melihat apa adanya keadaan dirimu. Ya, tidak semuanya salah. Dan tidak semuanya benar. Sekarang katakan, mana yang pada saat ini mengandung kebenaran? Yang pertama, Guru. Bagus. Yang pertama itu kau khawatir akan keselamatan saudara-saudara seperguruanmu? Sekarang perhatikan. Bagian pertama itu pada saat sekarang ini, dengan situasi nyata kita ini, dengan yang nomor berapa ia berhubungan erat? Dengan yang nomor 2. Khawatir dengan diri saya sendiri, Guru. Bukan. Tetapi justru dengan yang nomor 3, Budiawati. Loh, maksud Guru? Ada sesuatu pada diri Budiawati yang tidak beres. Kita tunggu saja. Guru? Ya, Aranato. Bagaimana sekarang, Guru? Hari sudah mendekati tengah malam. Sementara itu teman-teman belum juga datang. Saya khawatir kalau terjadi apa-apa dengan mereka, Guru. Lalu, apa usulmu, Aranato? Apa tidak lebih baik kalau kita menyusul mereka, Guru? Oh, sebentar. Sabar. Jangan terburu nafsu. Iya, Guru. Tetapi perkiraan waktu kita sudah menyimpang terlalu jauh. Sekarang sudah hampir tengah malam, Guru. Keprihatinanmu bisa kuterima, Aranato. Bagaimanapun juga, mereka adalah saudara-saudara kita seperguruan. Tetapi cobalah, mari kita teliti kembali mengenai usulmu tadi. Kalau usul tadi kita terima bersama, lalu apa yang akan kita perbuat di sana nanti? Iya, tentu saja tergantung sama sekali dengan keadaan di sana nanti, Guru. Saya rasa Aranato sama sekali benar, Guru. Kita baru akan bertindak nanti kalau kita sudah tiba di sana saja. Swatama, pikirkan sekali lagi dengan hati yang bening. Apakah tidak ada yang keliru cara berpikirmu dan juga Aranato tadi? Guru, sekarang saya rasa bukan saatnya kita merenung-renung lagi, Guru. Bukankah keadaan sudah gawat? Buktinya mereka belum juga kembali ke padepokan. Kita harus segera bertindak, Guru. Aranato, begitukah sikap seorang kesatria? Begitu gegabah dan tanpa perhitungan. Guru, terus terang saya tidak sabar lagi. Guru keterlaluan.
Bukankah keselamatan teman-teman jauh lebih penting daripada kelambanan guru? Seharusnya kita tidak perlu berpikir lama lagi, Guru. Semuanya sudah jelas, kita harus segera bertindak. Aranato. Tidak, Guru. Saya tidak bisa menunggu terlalu lama lagi. Saya berasal dari keluarga tukang kayu. Saya terbiasa diajar untuk bersikap praktis. Kalau Guru dan Suatama dan juga kamu Sabawanti tidak juga bertindak, maka saya sendiri akan berangkat. Nah, sekarang saya akan menyusul mereka. Selamat tinggal. Aranato. Aranato yang tidak lagi mau mendengarkan nasihat gurunya telah pergi menyusul keempat teman seperguruannya. Di padepokan itu kini hanya tinggal Begawan Prasetya, Suatama, dan Sabawanti. Nah, sekarang tinggal kamu berdua di sini. Siapa yang akan menyusul lagi? Ayo, silahkan kamu Suatama. Atau kamu Sabawanti. Ikuti saja keinginan kalian sendiri. Tidak perlu lagi kalian mendengar kata-kataku. Loh, ayo. Kenapa tidak berangkat saja kamu Suatama? Tidak, Guru. Dan kamu Sabawanti? Tidak juga, Guru. Atau tepatnya, belum. Jadi, kamu masih menunggu apa lagi Sabawanti? Satu hal. Satu perkara yang saya nanti-nantikan, namun belum juga Guru katakan. Apa maksudmu Sabawanti? Guru tadi ingin mengatakan sesuatu, bukan? Tetapi Guru tidak jadi mengatakannya sewaktu melihat ulah Aranato yang tergesa-gesa. Nah, sekarang saya sangat mengharapkannya. Sudilah Guru untuk mengatakannya. Ya, lalu? Saya rasa soal tersebut adalah kunci pemecahan kemelut kita malam ini. Kau bisa mengatakan apa itu? Tidak sama sekali, Guru. Kau bisa. Kau yang paling tahu hal itu. Ayo, katakan. Loh, saya tidak tahu, Guru. Ya, kau boleh menebaknya. Nah, katakanlah. Kalau salah tidak apa-apa. Nanti aku akan mengatakan yang sebenarnya. Kalau jawabanmu ternyata benar, aku akan sangat bahagia. Karena ternyata dari semua muridku, ada juga yang mau bersikap kritis dan penuh perhitungan. Kalau begitu, saya semakin yakin dengan perkiraan saya. Iya, pasti tidak salah lagi. Baik, saya akan mengatakannya, Guru. Begini, sekarang ini Budiawati sedang kebingungan bagaimana dia harus membawa pulang ketiga temannya. Kita tahu, tubuh Budiawati agak kecil. Ya, ia pasti tidak kuat menggendong seorang pun dari ketiganya. Kalaupun kuat, ketiga orang itu hanya bisa dibawanya satu persatu. Dan dalam waktu yang agak lama, karena ia harus berhenti setiap kali di tengah jalan. Guru, saya rasa baru besok pagi ia berhasil membawa pulang tubuh ketiga temannya itu, Guru. Sebentar, Sabawanti. Bagaimana mungkin kamu mengatakan bahwa Budiawati tidak mampu menggendong seorang pun dari ketiga teman kita yang sedang menjalani hukuman itu? Lagi pula, mengapa perlu digendong? Kenapa tidak diajak pulang saja bersama-sama? Begini ya, Suatama. Keadaan teman kita, yakni Ambuni, Satiti, dan Jalnawa sekarang ini sama sekali berbeda dengan keadaan mereka sehari-hari. Begitu kan, Guru? Iya, benar. Tetapi, Sabawanti, meskipun tubuh Budiawati tidak besar, namun tenaganya cukup hebat. Aku sering mengetahui hal tersebut kalau kita sedang latihan bersama. Nah, itulah Suatama. Keadaan ketiga orang saudara kita sekarang ini berbeda dengan keadaan biasa. Sekarang ini Budiawati sedang kewalahan. Bagaimana caranya membawa mereka pulang? Karena bobot ketiga orang tersebut sungguh-sungguh berat. Atau tepatnya menjadi seolah-olah bertambah berat. Aku tidak paham, Sabawanti. Guru, apakah Guru mengikat ketiga orang tersebut? Tidak, Sabawanti. Kalau begitu, soalnya menjadi jelas sekarang.
Guru telah menotok jalan darah dan pusat syaraf mereka. Mereka tidak lagi mampu bergerak sedikit pun. Mereka bahkan untuk berbicara pun semakin lama semakin sulit. Mereka seperti lumpuh untuk sementara waktu. Kalau kedatangan Budiawati ternyata tidak juga mampu mengembalikan secara tepat totokan syaraf itu, ya, maka mereka akan tetap lumpuh dan tidak berdaya. Tubuh yang diam dan tidak bisa bergerak untuk menyesuaikan diri dengan gendongan Budiawati menyebabkan berat itu benar-benar berbobot. Nah, itulah yang menyebabkan Budiawati kewalahan. Guru, demikian menurut saya. Kamu tepat sekali, anakku. Kamu pandai, kamu cerdas. Inilah anak sejati dari Tumenggung Banyubir. Guru. Ya, memang saudara-saudara seperguruanmu belum mampu menguasai ilmu totok itu. Belum saatnya mereka menguasai pelajaran itu. Masih banyak hal-hal lain yang harus mereka kuasai dulu sebelum mereka sampai ke tingkat tersebut. Guru, kalau begitu sekarang izinkanlah saya menyusul mereka, Guru. Oh, kau bisa membebaskan mereka dari totokan cemariku? Saya pernah belajar ilmu itu dari Paman Aryawarta. Sudah barang tentu Ambuni sebetulnya juga menguasai ilmu tersebut. Ya, karena Ambuni itu putra Paman Aryawarta. Berangkatlah, Sabawanti. Aku dan Swatama akan menunggu kalian di Padepokan. Terima kasih, Guru. Sekarang saya berangkat, Guru. Loh, tempat ini kosong. Di mana mereka? Dan, hei, aneh. Suara-suara orang berkelahi itu pun sudah tak terdengar lagi. Wah, di mana ya mereka? Aku harus cepat mencari mereka. Kalau tidak, jangan-jangan, semoga tidak terjadi apa-apa pada saudara-saudara seperguruanku. Baiklah, aku cari mereka. Pasti tidak jauh dari tempat ini. Sabawanti terkejut oleh suara-suara seperti orang yang sedang berkelahi. Apakah itu sungguh-sungguh suara nyata atau hanya halusinasi belaka? Siapa pula mereka itu? Bagaimana nasib Ambuni, Jalnawa, Satiti? Bagaimana Budiawati yang bermaksud menjemput saudara-saudara seperguruannya, namun belum juga pulang ke Padepokan? Bagaimana Aranato yang tidak sabar mau menyusul rekan-rekannya? Berhasilkah Sabawanti menyusul teman-temannya untuk membawa mereka pulang ke Padepokan? Untuk mengetahui kelanjutan cerita ini, silakan ikuti kisah Gelang-Gelang Sangkala di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.